Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan, saya boleh terlibat dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Pada hari ini, Senin 2 Oktober 2023. Perkenalkan, saya adalah Pendeta Yahaziel Panjaitan yang melayani sekarang di HKBP Cawang Resort Sutoyo. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera, Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Nas renungan bagi kita di hari ini, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-34, demikian tertulis. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Menurut terjemahan baru yang kedua, dalam bahasa Batak disebut, Atong unang mahol sok kamu ari marsugut. Ai sari hono ni ari marsugut do narikot disi. Saido molo masih porsan hasusan nabe akari. Jemaat yang dikasih Tuhan, konon rasa khawatir adalah mekanisme yang muncul dalam diri manusia yang hidup. Karena tentu mereka yang sudah mati tentunya tidak khawatir lagi, bukan? Khawatir bisa membuat manusia seperti setengah mati dan setengah hidup. Bingung mau apa, terus akhirnya memilih asallah hidup, asallah masih bernapas. Ya, sebenarnya kekhawatiran itu seperti kita duduk di kursi goyang yang membuat kita seperti sedang aktif atau beraktivitas, tetapi sesungguhnya kita nggak bergerak kemana-mana. Bahkan bisa membuat kita malas bergerak dan akhirnya menimbulkan persoalan yang baru. Demikianlah kekhawatiran atau kecemasan. Bisa membuat kita tidak bergerak kemana-mana, bahkan menimbulkan masalah baru. Penyakit yang lagi tren di zaman ini, banyak orang yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan, kekhawatiran yang berlebih, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Seorang penulis buku, Joseph Guay, menuliskan dalam hasil risetnya yang tertulis dalam buku The End of Stress, ada hal yang menarik mengenai kekhawatiran. Bahwa 85% yang sering dikhawatirkan manusia sesungguhnya itu tidak terjadi. Tetapi 15 yang terjadi itu 79%-nya bisa diatasi dengan baik. Dan sesungguhnya itu membuat hikmah atau pelajaran yang baik. Dia juga mengatakan bahwa penyebab kecemasan atau kekhawatiran itu ada dua hal. Yaitu yang pertama, prioritas hidup yang salah. Dan yang kedua, gambar diri yang tidak benar. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum adanya riset itu, Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit yang menjadi nas renungan kita mengingatkan akan hal yang penting ini, agar kita tidak dikuasai oleh kecemasan atau kekhawatiran. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus telah mengajarkan dan juga menginginkan kita untuk memiliki prioritas hidup yang benar, konsep diri yang benar, dan juga iman yang benar. Nas renungan kita mau menghibur kita. Jika kita mengalami kecemasan atau anxiety, bahkan kalau kita merasa insecure, ada yang perlu kita ubah. Dan yang perlu kita ubah agar kita merdeka dari kekhawatiran adalah yang pertama, percayalah dirimu itu berharga di mata Tuhan dan engkau dikasihi olehnya. Apa yang paling dikhawatirkan manusia rupanya? Dari semua kecemasan manusia, yang paling membuat manusia khawatir adalah apakah saya diterima? Pengakuan, penerimaan, penghargaan akan keberadaan atau eksistensi setiap orang adalah kebutuhan penting. Semua orang butuh dikasihi, butuh diterima apa adanya. Penolakan, penyingkiran, penihilan, atau kalau kita dianggap invisible adalah hal yang mengerikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi engkau sebagaimana engkau ada. Bahkan Dia rela hadir menjadi manusia dan mengorbankan segalanya agar engkau beroleh hidup yang baru dan hidup yang baik. Tuhan memandang engkau sebagai anaknya yang istimewa. Yang kedua, ubahlah prioritasmu. Disebutkan di ayat sebelumnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua orang ingin mendapatkan hidup yang damai dan sejahtera. Tapi persoalannya sering konsep damai dan sejahtera itu ukurannya sering salah. Ukuran yang salah menjadikan semuanya salah. Sama seperti takaran yang salah atau dosis yang salah tidak akan menjadikan yang baik. Obat contohnya.
Jikalau tujuan hidup adalah damai dan sejahtera, jalan menuju ke sana haruslah melalui jalan yang benar. Yesus adalah sang jalan, sang kebenaran, dan sang kehidupan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, di mana kedamaian, keadilan, kebenaran diperjuangkan dengan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan beri dirimu dikuasai dengan kecemasan atau kekhawatiran, melainkan percayalah pada pemeliharaan Allah, penyediaan Allah. Pakailah cara pandang Allah untuk memandang dirimu agar engkau tidak disusahkan oleh pikiran duniawi, tetapi engkau akan dimampukan untuk berdiri teguh dalam iman sekalipun dunia menyusahkan engkau. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Firman-Mu yang menjamin kehidupan kami adalah kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami tidak hidup dalam kekhawatiran atau kecemasan. Supaya kami juga tidak disusahkan dengan apa yang kami pikirkan terlalu berlebihan. Tapi kami tinggal di dalam kemurahan Tuhan. Karena Tuhan baik bagi kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.